Di legenda Indonesia, naga laut sering diceritakan sebagai penjaga alam, bukan monster jahat. Salah satu yang terkenal adalah naga Basuki, naga raksasa dalam cerita Bali yang dipercaya menjaga keseimbangan dunia. Konon, kalau naga ini bergerak, bumi bisa bergetar seperti gempa. Di banyak daerah Nusantara, naga juga dianggap penguasa air, laut, sungai, sampai danau. Tapi tenang, kalau naga laut beneran muncul, nelayan kita mungkin pulang bawa tangkapan paling besar sekampung. Follow kalau kamu suka cerita misteri dan legenda Indonesia. Kenapa ya anak kecil bisa ngomong, sumpah demi nasi Padang, padahal belum pernah ke warung. Ternyata rumah itu sekolah pertama, orang tua, guru tanpa papan tulis. Soalnya sebelum kenal dunia luar, anak itu kerjanya cuma satu, meniru. Cara ngomong, marah, semua di-copy. Kalau kamu pernah tiba-tiba ngomong kayak orang tua, follow dulu. Yang menarik, 5 tahun pertama itu kayak download karakter. Apa yang sering dilihat di rumah, itu yang nempel. Makanya kalau sering dengar, sabar ya, anak jadi adem. Tapi kalau tiap hari dengarnya, listrik mahal woi. Jangan kaget, anak kecil jadi satpam lampu serumah. Orang baik kok malah ribet. Kok gitu? Semakin tulus, makin kena. Soalnya gak enakan, selalu bilang iya. Sering gini, like, mulai nolak, subscribe. Yang cuek malah santai banget. Mungkin itu bedanya. Capek sekarang biar gak nanti. Bayangin deh, hidup santai, mie instan, scroll HP sampai lupa waktu. Tiba-tiba ada orang kuat, disegani, meninggal. Bukan musuhnya yang senang, semua malah kehilangan arah. Yang gila, banyak yang langsung berubah. Yang tadinya nunda, jadi disiplin. Kayak baru sadar, hidup itu nggak ada notif dulu. Kita sering ngerasa masih Deadline-nya lama. besok. Padahal kematian belum tuh siap. kayak dosen killer. Datang tiba-tiba, kumpul sekarang. Lo sendiri udah siap belum? Bro, bayangin deh, ada orang yang awalnya musuh banget, malah jadi pelindung utama. Berani nih. Ini kisahnya Umar bin Khattab, orang yang auranya tuh kayak bos galak. Semua langsung diem kalau dia lewat. Dulu dia keras banget, bahkan sempat mau nyerang Nabi Muhammad. Tapi, gila, bukannya nyerang, dia malah masuk Islam. Plot twist parah. Dan abis itu, keberaniannya beda level. Sholat terang-terangan di depan musuh. Kita aja disuruh maju presentasi udah gemeter. Ini dia lawan satu kota, bro. Komen Umar kalau lo nggak bakal seberani itu, bro. Bro, ada cara tidur 1 menit langsung KO. Udah capek, rebahan, tapi otak malah bahas masa lalu dari SD. Katanya nih, pilot punya trik biar cepet tidur. Caranya, santain badan, bayangin lagi ngapung santai. Serius, bisa langsung tepar, Cri. Tapi kadang gagal, soalnya ingat utang temen, langsung melek. Lu tim tidur cepat atau overthinking? Komen tidur. Lebaran itu niatnya silaturahmi, pulangnya malah kenyang dan overthinking. Setiap tahun kita kumpul keluarga, saling maaf-maafan, dan tentu saja makan tanpa henti. Dari rumah ke rumah katanya cuma nyicip, tahu-tahu udah 5 kali makan. Dulu kita bahagia nerima THR, sekarang dompet yang minta maaf duluan. Dan puncaknya, pertanyaan legendaris muncul. Kapan nikah? Kerja di mana? Gaji berapa? Ini lebaran atau sidang hidup? Kalau kamu juga ngalamin, follow sekarang. Kita berjuang bareng. Trennya bilang, kerja ekstra, hemat brutal, cari duit dari mana aja. Pokoknya gas terus tanpa rem. Bahkan ada yang klaim bisa nabung puluhan juta dalam waktu singkat. Kedengerannya keren, tapi tunggu dulu. Kebanyakan yang berhasil
ternyata udah punya skill, koneksi, atau modal dari awal. Jadi ini strategi atau cuma cerita yang dipoles? Soalnya di dunia nyata, hari pertama semangat nabung, hari kedua, "Bang, seblak satu ya." Jadi menurut kamu ini realistis atau cuma ilusi 3 bulan kaya? Follow buat bahas fakta yang sering terlalu indah buat dipercaya. Bayangin, satu malam cahaya melesat keliling bumi secepat kilat. Dari kota Mekah, perjalanan luar biasa pun dimulai. Meluncur ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit berlapis-lapis. Di sana terjadi momen penting, perintah sholat. Awalnya 50 kali sehari, lalu jadi 5, lebih ringan tapi tetap bermakna. Semua ini dipercaya terjadi hanya dalam satu malam. Kita, alarm subuh bunyi aja masih tarik selimut. Follow ya, biar tiap scroll kamu ada cerita yang bikin mikir. Letaknya di antara Iran dan Oman. Sempit banget, cuma sekitar 30 kilometer. Tapi kapal minyak dunia lewat sini semua. Sekitar 20% minyak global lewat jalur ini. Gila kan? Kalau selat ini macet atau kena konflik, efeknya bisa ke seluruh dunia. Makanya, sering jadi titik panas geopolitik. Ini bukan sekedar jalur laut, ini tombol on-off ekonomi global. Ibarat jalan tikus, tapi sekali macet, satu planet ikut ngeluh. Follow, biar kamu makin paham dunia yang kecil, tapi dampaknya ndak masuk akal. Kok sering banget gempa? Ternyata jawabannya ada jauh di bawah tanah. Indonesia berdiri tepat di pertemuan 3 lempeng bumi raksasa, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Mereka terus bergerak dan kadang saling dorong. Saat dorongan itu terlalu kuat, bumi langsung goyang. Makanya wilayah kita masuk yang namanya cincin api Pasifik, salah satu daerah paling aktif di planet ini. Jadi kalau lampu rumah tiba-tiba goyang, bisa jadi itu gempa. Tapi tenang, bumi cuma lagi stretching sedikit. Follow buat fakta unik lainnya tentang Indonesia. Kalau dengar kata piramida, kebanyakan orang langsung kepikiran Mesir, seperti Great Pyramid of Giza. Tapi di Indonesia juga ada bukit misterius bernama Gunung Padang. Di atasnya ada susunan batu besar yang membentuk teras bertingkat. Beberapa penelitian menduga lapisan di dalamnya bisa sangat tua, bahkan lebih dari 10.000 tahun. Tapi para ilmuwan masih memperdebatkannya. Bayangin, nenek moyang kita bisa menyusun batu raksasa. Kita sekarang nyusun galon air saja kadang roboh. Menurut kamu, ini piramida kuno atau cuma bukit penuh misteri?